Di pagi saya diambil sampel di hidung sama tenggorokan, jam 7 malam PCR ya, swab, itu hasil sudah keluar Pak. Dan di situ saya dinyatakan positif. Istri saya langsung panik, nangis, tapi saya kemudian langsung buka kamar baru, sementara pisah dengan istri. Ya, dan itu bukan tentang keangkuhan bahwa masjid tidak boleh tutup, tidak. Tetapi semacam ada penjaga di mana masjid ini memang sebenarnya di saat krisis ini menunjukkan eksistensinya. Jadi pandemi ini bukan sesuatu yang alamiah. Selalu ada campur tangan manusia di sana. Yang alamiah adalah virusnya, ancamannya. Bahwa keberadaan virus itu manusia tidak bisa memastikan apakah itu ada atau musnah. Itu benar-benar alamiah. Tetapi pandemi itu selalu ada campur tangan manusia. Artinya apa? Bahwa penyebab pandemi itu yang utama sebenarnya bukan virusnya, tetapi adalah manusianya. Kenapa saya berani menyampaikan seperti itu? Kalau kita lihat di gambar ini, coba kami gambarkan bahwa pandemi ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu adanya virus yang ganas, kemudian manusia yang rentan atau yang ringkih, kemudian fasilitas ataupun kapasitas, baik itu fasilitas kesehatan atau lingkungan yang buruk, yang ketika ketiganya ini bertemu, maka itu akan terjadi pandemi. Nah, ini sedikit gambaran, mungkin yang menjadi kekhawatiran banyak pihak, bahwa penularan penyakit COVID ini, ya, sejak awal WHO sudah mengatakan ini melalui droplet. Droplet itu adalah apa istilahnya, tetesan atau cipratan dari dahak kita ya, saluran nafas, bukan hanya liur ya, tetapi dahak. Dahak itu berarti yang di apa istilahnya itu di dalam saluran pernafasan. Nah, jadi penularan penyakit itu ada yang istilahnya melalui udara atau yang kita sebut dengan aerosol, ada yang melalui cipratan air yang melalui droplet. Nah, karakteristik dari droplet ini ya, ketika orang berjauhan itu tidak bisa droplet itu meluncur terus. Dia pasti pada jarak tertentu dia akan jatuh ke tanah. Ketika dia jatuh ke tanah, maka itu sebenarnya tidak lagi bisa naik sendiri kemudian masuk ke hidung orang lain sebenarnya. Ya. Sehingga kenapa protokol utama dari WHO itu adalah jaga jarak yang paling utama. Bahkan WHO menulis penggunaan masker itu tidak menggantikan pentingnya jaga jarak. Ya, dan itu sebenarnya yang harus kita kejar. Ini saya sedikit mensimulasikan supaya bisa memahami. Ini saya ambil, ini 1.000 orang ya, 1.000 orang dalam populasi 1.000 orang ya, taruhlah dalam satu desa itu, di mana yang positif itu ada 8%, berarti sekitar 80 orang. Yang kuning-kuning ini yang sakit. Ini kalau dispesifikan ya, di mana untuk COVID ini gejala ringan sedang ya, mungkin tadi yang seperti yang diceritakan oleh Pak Wahyu itu masuk yang 81%, tetapi ada yang 19% ini yang tidak terhindarkan dengan cara apapun. Ya, jadi orang-orang yang merah ini orang yang mau dikasih oksigen sebesar apapun dia tetap akan parah. Ini sama dengan apa ya? Orang yang muntah apa ya, sakit perut yang luar biasa itu mau disiapin makanan seberapa banyaknya pun tetap nggak bisa masuk gitu ya. Jadi ada kondisi pasien di mana yang disebut parah itu ketika semua obat yang bisa dimasukkan itu tetapi tidak bisa bekerja ya. Itu ada situasi seperti itu ya. Dan kita mungkin juga mengalami ya, artinya banyak makanan tetapi mulut kita nggak bisa dimasuki gitu ya, karena banyak sebab. Nah, apa yang dilakukan sebenarnya manajemen utamanya itu adalah lockdown. Lockdown itu berarti dari posisi ini dibagi menjadi terserah mau 3 zona atau 6 zona atau berapapun ya, per kecamatan atau per kabupaten atau per desa, semakin kecil zonanya itu sebenarnya semakin bagus. Nah, apa yang kemudian dilakukan setelah melakukan lockdown ini? Orang-orang yang sakit, yang awalnya tersebar,
Jadi kita bisa membayangkan, kalau ini tetap seperti ini, maka ini akan saling terjadi fenomena pingpong atau pingpong fenomen. Jadi yang merah nulari hijau, yang merahnya sembuh, hijaunya ganti yang jadi merah. Ini gini terus, dan ini yang terjadi di Indonesia saat ini itu. Karena kita tidak pernah punya ketegasan untuk lockdown. Nah, ketika kita berani lockdown seperti ini, ya sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan di sini, maka ini daerah yang terdampak baik secara psikologi, secara kesehatan, secara ekonomi, secara spiritual, ya itu dan pendidikan itu menjadi luas. Tetapi ketika kita melakukan lockdown, ini sebenarnya menjadi daerah-daerah yang sini, ya, di mana orang yang sakit itu ditarik dalam satu titik, di safe house untuk yang sedang dan yang parah dirawat di rumah sakit. Ini sebenarnya kita bisa membebaskan ini. Jadi saya bisa membayangkan ketika di wilayah Masjid Baitur Rahman dilakukan lockdown, ya, kemudian kesadaran masyarakat yang sakit segera lapor, itu sebenarnya aktivitas seperti biasa sebenarnya menjadi tidak ada masalah ketika mobilitas orang ini tidak bolak-balik ke wilayah yang merah. Dan sebenarnya targetnya seperti itu. Artinya menyelesaikan kasus ini wilayah per wilayah. Kita tidak bisa menyelesaikan langsung satu negara. Nah, ini sebenarnya semacam mengumpulkan, dan ini saya pikir yang bisa melakukan adalah yang bergerak di bidang pendidikan ataupun di bidang agama, ya. Artinya yang terbiasa bagaimana mengumpulkan, ini yang belum terlalu paham disendirikan, yang sudah paham dikelaskan sendiri. Jadi itu yang namanya kemudian diklaster kan gitu. Ya, dan klaster ini sebenarnya bukan konotasi negatif. Klaster itu sebenarnya memisahkan mana yang sakit, mana yang tidak. Yang tidak itu supaya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya, karena bagaimanapun juga menjaga jarak, menggunakan masker itu bukan hal yang alamiah buat manusia itu ya. TBC dulu juga lebih mematikan. Buktinya selama ini kita tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, tidak ada masalah. Kenapa? Karena bakterinya sudah bisa diturunkan dan bisa diisolir. Nah, COVID ini belum bisa gitu ya. Tapi itu yang kita usahakan. Bagaimana kita kembali sealamiah mungkin.